Kids, apakah salah satu yang kamu kangenin dari sekolah adalah jajanannya? Tapi, apa saja jajanan sekolah yang kamu kangenin nih? Mie lidi, rambut nenek, atau kue cubit? Atau di antara kalian justru nggak tahu jajanan sekolah ini? Ini adalah jajanan sekolah yang sudah ada sejak lama, dan beberapa di antaranya memang sudah jarang ditemukan di sekolah. Nah, yuk Great Kids akan menunjukkan beberapa jajanan sekolah zaman dulu yang menjadi idola. Es goyang. Mungkin jenis jajanan yang satu ini masih ditemukan oleh kamu yang sekolah di daerah Jakarta, karena ini memang adalah salah satu jajanan khas Jakarta. Es ini dibuat dari campuran santan, gula pasir, dan tepung hankwe yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan di gerobak kayu yang penuh es balok dan garam. Baru setelah itu digoyangkan supaya cairannya membeku. Kenapa namanya es goyang? Sama seperti namanya Kids, diberikan nama es goyang karena cara pembuatannya yang digoyang. Hayo, siapa yang sudah pernah mencobanya? Kue cubit. Kalau makanan yang satu ini pastinya nggak asing lagi buat kamu kan? Dulunya kue cubit ini adalah makanan kaki lima yang bisa kamu temukan di depan sekolah. Tapi makanan ini akhir-akhir ini kembali ramai dijual. Bahkan dengan varian baru yang lebih beragam. Kue cubit ini terbuat dari adonan terigu dan susu. Kemudian dimasak di panci khusus yang sudah ada cetakannya. Kalau dulu hanya menggunakan topping coklat seadanya, kini sudah ada banyak varian topping yang kamu suka, seperti keju, coklat tabur, Oreo, dan sebagainya. Oh iya, kamu tahu kalau sebenarnya jajanan yang satu ini kabarnya nggak berasal dari Indonesia loh. Kabarnya kue cubit ini berasal dari Belanda. Kabarnya jajanan ini sama seperti jajanan di sana bernama poffertjes yang merupakan pancake mini. Rambut nenek. Ini bukan makanan yang berasal dari rambut nenek beneran ya Kids. Rambut nenek ini adalah cemilan yang sudah populer sejak tahun 90-an. Makanan ini biasanya dikenal dengan rambut nenek atau arum manis. Tapi nama sebenarnya adalah arbanat. Dan warnanya hanya putih, benar-benar seperti rambut nenek. Jajanan yang satu ini terbuat dari gula pasir, tepung terigu, pewarna makanan, dan juga air. Hingga kini belum ada yang tahu dengan pasti dari mana asal dari rambut nenek ini loh. Oh iya, mungkin untuk kamu yang sempat mencoba jajanan ini pada tahun 90-an hingga awal 2000-an, kamu masih merasakan saat penjualnya berkeliling ke rumah-rumah sambil membawa banyak mainan yang dijual. Dan untuk mendapatkan rambut nenek, kamu harus menukarkan barang bekas yang kamu punya. Apakah mama atau papa kamu pernah merasakannya? Mie lidi. Satu lagi nih, cemilan yang udah gak asing lagi, mie lidi. Hingga sekarang belum ada yang tahu pasti makanan ini berasal dari mana. Jajanan ini terbuat dari tepung sagu, putih telur, tepung terigu, penyedap rasa, baking powder, dan air. Dan pastinya bumbu tabur untuk rasanya. Kalau mie yang pada umumnya kabarnya berasal dari Tiongkok. Namun untuk mie lidi ini kabarnya dari Jepang. Karena mie ini mirip dengan misomen asal Jepang. Nah, kamu taunya ini berasal dari mana? Gula tarik. Ini salah satu jajanan yang unik loh. Karena jajanan ini adalah gulali yang diberikan pewarna makanan. Biasanya hijau dan merah. Hal yang unik dari jajanan yang satu ini adalah gulali yang bisa dibuat atau dibentuk sesuka hati dan sesuai keahlian pembuatnya. Biasanya ada bentuk bunga mawar, bentuk kuda, ayam jago, dan masih banyak lagi. Nah Kids, itu dia 5 jajanan zaman dulu yang sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Mana yang pernah kamu coba? Kids, apa cemilan yang paling kamu suka? Apakah kamu suka makan permen? Permen menjadi salah satu makanan manis yang disukai banyak kalangan. Banyak jenis permen yang dapat dengan mudah ditemukan. Tapi, apakah kamu pernah mencoba permen tradisional Indonesia? Berikut ini beberapa jenis permen tradisional asal Indonesia. Beberapa bahkan sudah sulit untuk ditemukan loh.
Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Gulali. Permen yang satu ini mungkin sudah nggak asing lagi untuk kamu. Karena hingga sekarang jenis permen ini masih dapat ditemukan di beberapa toko jajanan jadul. Pada tahun 90-an, gulali ini banyak dijual di depan gerbang sekolah. Terbuat dari gula pasir yang dicairkan, kemudian diberikan warna berbeda-beda. Setelah itu, permen bisa dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Seperti bentuk bunga, burung, hingga bentuk lainnya. Karena rasanya yang manis dan bentuknya yang unik, membuat permen ini banyak disukai. Permen jahe. Permen ini merupakan salah satu permen yang menggunakan bahan-bahan alami. Permen ini terbuat dari jahe dan gula merah. Karena menggunakan bahan alami, permen ini banyak disukai karena enak dan baik untuk kesehatan. Kandungan jahe di dalamnya bisa menghangatkan tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh juga, kids. Jadi permen ini sangat cocok untuk kamu makan saat musim hujan supaya tubuh hangat. Permen asam jawa. Nah, buat kamu yang suka permen asam dan manis, kamu bisa coba permen yang satu ini nih. Permen ini berbentuk bulat warna coklat tua dengan rasa asam manis. Sama seperti permen jahe, permen ini juga menggunakan bahan alami loh. Karena asam jawa yang digunakan mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Vitamin C dalam permen ini bisa untuk mengatasi batuk dan sariawan. Ting-ting kacang. Oleh-oleh khas Jawa Tengah ini juga disebut enting-enting. Terbuat dari gula Jawa yang dicampurkan dengan kacang atau wijen, lalu dicetak bentuk pipi dan dikeraskan. Jadi kalau kamu berkunjung ke Jawa Tengah, jangan lupa bawa ini untuk oleh-oleh ya. Permen jeli kering. Permen ini menarik karena tampilan warna yang cerah. Permen ini terbuat dari agar-agar dan jeli. Rasa manis dari permen ini dari campuran buah yang digunakan. Rasa manisnya semakin terasa karena permen ini ditaburi gula putih pada bagian luarnya. Oh iya, tekstur permen ini kering di luar, kenyal dan empuk bagian dalamnya. Karena terbuat dari agar-agar atau jeli, permen ini memiliki kandungan serat yang baik. Permen kelapa. Selain permen kelapa, permen tradisional ini juga sering disebut bonbon. Terbuat dari santan kelapa dan gula merah, membuat rasa permen ini manis dan gurih. Nah kids, itu dia beberapa permen tradisional yang menggunakan bahan alami. Kamu sudah pernah mencoba yang mana nih? Great Kids mau ajak kamu untuk melihat beberapa jajanan atau kue tradisional Indonesia yang umumnya dijual di pasar tradisional juga. Jajanan tradisional Indonesia dibuat dari bahan baku yang tumbuh di negeri ini. Teknik pengolahannya juga beragam. Dari teknik yang sederhana sampai teknik yang cukup sulit dan butuh kesabaran. Umumnya, jajanan tradisional Indonesia masih berhubungan dengan ritual atau acara adat yang ada di Indonesia. Jajanan tradisional ini digunakan untuk menunjukkan tanda rasa syukur atas apa yang telah dicapai. Dengan begini, setiap kue tradisional ini juga memiliki makna tertentu, seperti harapan dan doa. Salah satunya adalah lenjongan. Lenjongan terdiri dari beragam isian, yaitu cenil, tiwul gula merah, tiwul gula pasir, ketan hitam, ketan putih, getuk, klepon, gatot, saut, dan jongkong. Umumnya, semua jenis isian ini menggunakan tepung beras sebagai bahan dasarnya, kids. Wah, enak ya kids. Siapa yang suka nih? Eits, tunggu dulu, masih ada jajanan lain nih. Penganan pite. Ini merupakan salah satu makanan favorit Pak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kue yang terbuat dari tepung beras ini juga sering disebut kue sampan. Karena kue ini terlihat seperti di atas perahu sampan yang terbuat dari daun pandan. Uniknya kids, alat yang digunakan untuk menggiling beras menjadi tepung terbuat dari batu. Bahkan usianya sudah lebih dari 50 tahun. Wah, sudah lama sekali ya berarti. Yuk kita lihat cara membuat kue yang satu ini. Awalnya, masukkan beras yang sudah direndam, dimasukkan ke dalam alat ini, dan akan menghasilkan tepung beras cair. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah besar. Tambahkan santan dan garam, lalu saring adonan untuk memisahkan bagian yang masih kasar. Setelah itu, masukkan gula ke dalam wadah yang terbuat dari daun pandan dan tuangkan adonan tepung di atasnya. Nah, setelah itu kukus sampai matang. Wah, siapa yang tertarik buat nyoba nih? Tunggu dulu kids, ada satu lagi nih. Siapa yang pernah coba kerak telur khas Betawi? Kerak telur ini dapat dengan mudah kita temukan di Jakarta.
Nah, kita lihat cara membuatnya yuk. Setelah memasukkan beras ketan, masukkan juga serundeng basah, lada, ebi halus, garam, dan telur bebek. Lalu diratakan. Uniknya, kerak telur dimasak dengan arang, sehingga bisa dimasak dengan merata. Wah, unik ya kids. Nah kids, itu dia beberapa jajanan atau kue tradisional Indonesia. Kamu suka yang mana nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!